Oke, jadi ya, lanjut. Nah, apa sih ini akuntansi murabahah di sini? Ya, sesuai dengan PSAK 102. Ya. Jadi sebelumnya ini terlihat tadi materi dari Bapak? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke. Murabahah, ini terkait akad jual beli barang ya. Dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati atau margin, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ya, contohnya nasabah ingin membeli kendaraan Innova seharga 350 juta. Nah, pembeli dalam hal ini nasabah melakukan akad murabahah dengan bank. Bank menyetujui terkait dengan akad murabahah dengan nasabah atau pembeli tersebut. Nah, di sini bank nanti akan membeli barang sesuai dengan permintaan nasabah atau pembeli ini, yaitu Innova seharga 350 juta. Nah, nanti pada saat ada pembelian, nah di sini bank nanti akan menjelaskan juga bahwa harga barang ini sebesar 350 juta plus margin, atau kesepakatannya marginnya 20%. Jadi dari taruhlah 300 juta ya, apa kendaraan tadi, nah 20%-nya berarti kan 60. Jadi harga kendaraan tersebut, harga barang tersebut atau kendaraan tersebut menjadi 360 juta. Nah, ini yang harus dibayarkan pembeli atau nasabah ya, dalam hal ini terkait dengan kendaraan Innova tersebut. Tapi biasanya bank ini meminta DP ya, ada ya untuk tanda jadi. Jadi memang ada komitmen serius dari pembeli atau nasabah terkait dengan akad tersebut ya. Jadi biasanya diminta DP-nya itu berapa persen dari nilai atau totalnya perolehnya. Bisa jadi nasabah di sini contohnya mengasih DP sebesar 50 juta. Jadi yang harga barang tadi yang kesepakatannya 360 juta dikurangin dengan DP dari nasabah 50, jadi masih ada 310 juta. Nah, 310 juta ini nanti yang akan dibayarkan oleh nasabah. Tinggal kesepakatannya nasabah akan bayar tunai atau tangguh, dalam hal ini cicil. Kalau dibayar cicil, nah kesepakatannya berapa? Contohnya dibayar secara tangguh atau cicil selama 1 tahun. Jadi 310 juta itu dibagi dengan 12 bulan. Nah, berapa per bulan nanti itu yang akan dibayarkan oleh pembeli atau nasabah. Nah, jadi seperti itu. Contoh sederhananya terkait dengan akuntansi murabahah. Nah, ini ketentuan umum ya, murabahah dari Dewan Syariah Nasional. Akad murabahah ini harus bebas riba, barang yang diperjualkan tidak diharamkan, dan bebas riba tidak diharamkan. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga barang pembelian barang tersebut. Sebagian dalam artian mungkin nasabah sudah memberikan DP, atau seluruh dalam artian nasabah tidak memberikan DP sama sekali ya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelinya harus sah dan bebas riba ya. Bank harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian. Bank juga harus menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dan bank harus jujur ya terkait dengan harga pokok barang kepada nasabah. Ini ketentuan umum murabahah. Hanya transaksinya ya, ini penjual yang berkaitannya di sini negosiasi murabahah ya, dengan pembeli ya. Pembeli di sini melakukan akad murabahah dengan penjual terkait dengan pembelian barang. Nah, di sini ada negosiasi dan ada penyerahan barang siap digunakan. Penyerahan barang, pembelian harga barang ini bisa secara tunai atau tangguh. Nah, jenis murabahnya ada dua, ya, jenis yang tanpa pesanan atau berdasarkan pesanan. Kalau berdasarkan pesanan ini mengikat atau tidak mengikat. Ya, di sini ini jenis murabahah. Nah, cara pembayarannya bisa tunai atau tangguh atau dicicil. Nah, syarat-syarat jual beli murabahah itu saat penyerahan barang, akad barang harus sudah ada. Jadi pada akad itu ya, pada saat akad itu barang juga sudah ada di situ ya, Dede ya.
tidak bisa menunggu nanti sehari atau 2 hari lagi berangkat datang, itu akadnya tidak bisa dijalankan. Jadi saat akan ditandatangani barang itu sudah ada di tempat, tunai, tangguh atau cicilan. Nah, ruang lingkupnya di sini, jadi ya. Ini materi ini Bapak sudah kasih belum, Adik-adik? Belum, Pak. Belum ya. Oke, ini Bapak set dulu ya materinya untuk akuntansi murabahan. Baik, adik-adik sudah Bapak kirim ya di WA grup WA grup ya. Ya, sudah bisa kalian buka? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, itu sambil Bapak jelaskan, kalian boleh buka ya materinya sambil kalau Bapak jelaskan. Nah, kembali ke materi di sini ruang lingkup ya. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahan baik sebagai penjual maupun pembeli. Ini di sini ada perbankan, lembaga keuangan syariah. Lekas yang dimaksud sini antara lain perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, non-bank, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga lain yang disediakan oleh peraturan perundangan, tapi tidak berlaku untuk obligasi syariah ya tersukuk terkait dengan akad murabahan. Nah, di sini PSAK 102 kita fokus pada bank. Bank bisa dikatakan sebagai pembeli dan bank bisa dikatakan sebagai penjual. Jadi, nah, sebagai penjual ini bank terkait dengan nasabah. Nah, sebagai pembeli bank terkait dengan pemasok. Yang Bapak jelaskan tadi ya, pembeli nasabah yang membeli Innova. Nah, yang melakukan akad murabahan dengan bank. Bank menyanggupi dan bank mencarikan barang kendaraan yang diminta oleh nasabah. Nah, ini bank melakukan transaksi dengan pemasok atau akad dengan pemasok. Ya. Dan ini akadnya terpisah jadi ya. Karena di sini ada perlakuan akuntansi bank sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Ya, di sini ada persediaan yang punya persediaan piutang margin, piutang murabah, margin murabah, piutang uang muka, piutang pegawai nasabah, cadangan, dan utang. Nah, untuk akuntansi untuk laba ruginya ada pelunasan, potongan angsuran, diskon murabah, dan kerugian, ada pendapatan operasi lainnya, ada beban operasi lainnya. Ini yang ada pada akun laba rugi terkait dengan bank sebagai penjual. Nah, unsur murabahnya ada harga perolehan, ini terkait dengan persediaan, keuntungan, ini margin, ya, ditambah ya, harga perolehan ditambah dengan keuntungan, ketemu ini harga jual atau piutang murabah. Piutang di sini karena terkait dengan memberi secara cicil, ya, jadi bank mencatatnya sebagai mengambilnya sebagai piutang. Nah, tangguh di sini ada hutang pembeli ya, maksudnya harga jual di sini adalah hutang pembeli dan dalam artian secara cicil. Nah, aset murabaha ini diakui saat memperoleh ya, jadi diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehannya. Jadi dicatat oleh bank sebagai aset pada saat bank menerima barang tersebut dari pemasok, bank mencatatnya sebagai persediaan atau aset. Harga pokok barang itu sama jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Ini harga pokok barang. Jadi jumlah kas atau setara kas dibayarkan untuk memperoleh suatu aset. Nah, ini ada diskon uang muka. Nah, biasanya contohnya harga Innova tadi 300 juta. Nah, mungkin biasanya bank ngasih diskon ya
diskon contohnya 10%. Jadi 300 juta bagi 10%-nya. Nah, jadi selisih antara harga barang dengan diskon tersebut itulah yang harga yang harus ditanggung oleh nasabah. Jadi ya. Wah. Nah, diskon murabah ada sebelum akad, ada setelah akad ya di sini. Nah, ini tergantung dari banknya ada ya terkait diskon murabahan. Nah, pengakuan diskon untuk pembelian aset sebelum akad, pengurangan biaya perolehan aset murabahan. Setelah akad, sesuai akad yang disepakati, hak pembeli kewajiban kepada pembeli hak penjual tambahan keuntungan murabahan. Tidak diperjanjikan atau pendapatan operasi lain. Bagi dari diskon murabahan, ya, ini diskonnya dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Dan ini contoh ya, contoh diskon dari pemasok. Tanggal 15 Mei dibeli mobil Innova 125 juta, diskon 5 juta. Ya, jadi harga perolehan barang tersebut 120 juta. Ya, ini diambil sebagai persediaan. Ini masuk dari diskon. Ya. Nah, ada uang muka tadi yang Bapak jelaskan ya, uang muka di sini. Ini kalian bisa baca sendiri ya, Bapak akan jelaskan secara umum saja. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan, contoh harga barang 160 juta dapat diskon sekitar 10%, jadi 16 juta, jadi harga barang tersebut 144 juta. Biasanya kan ada biaya lain yang dikeluarkan ya, contohnya biaya administrasi 6 juta, jadi harga pokok barang itu 150 juta. Nah, sebagai komitmen nasabah memberikan uang muka sebesar 30 juta kepada bank. Nah, untuk pembayaran melalui cicil selama 1 tahun dengan margin setara 21%. Nah, di sini ada di harga per mobil 150 juta, uang muka nasabah 30, jadi masih ada 120 juta. Margin keuntungannya ya 120 juta kali 21%. Keuntungannya 25 juta 200. Jadi harga beli 150 tambah 25 175 200 ya. Nah, di sini ada uang muka nasabah tadi 30, jadi sisa angsuran ada 145 juta 200. Nah, dibagi 12, nah inilah angsuran per bulan yang dibayar oleh nasabah sebesar 12,1 juta. Ya, ini contoh terkait dengan murabahan. Nah, hutang nasabah adalah harga jual aset murabah yang belum dibayar ya. Hutang, nah ini dihapus sebesar biaya perolehan aset murabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Nah, ini contoh ya, ini contoh angsuran 1 bulan sebesar 12,1 juta. Nah, ini sisa angsurannya tiap bulan. Ini tanggal angsurannya jatuh tempohnya setiap tanggal 2 ya, tiap bulannya. Ini hampir contoh sama dengan kasus yang di atas tadi ya. Ini Bapak uji pasca. Iya. Sore, Pak. Potongan ini, Pak. Potongan ada potongan pelunasan, ada potongan angsuran. Nah, potongan di sini ya ini tergantung bank ada ya. Biasanya kalau ada kan biasanya nasabah tuh yang angsuran 12 bulan, tapi ternyata di angsuran ke-6 dia ada rezeki, dia ingin menutup utangnya. Nah, biasanya bank ngasih potongan ya terkait dengan pelunasan dipercepat ini. Tapi untuk pelunasan dipercepat ini tergantung dari banknya ya, berapa potongannya gitu ya. Dan juga ada potongan angsuran ya, ini tergantung dari banknya gitu. Nah, potongan pelunasan piutang itu melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Ini dianggap sebagai pengurangan keuntungan ya. Ada ketentuan potongan ya menurut JSN. Nah, besaran potongan itu disesuaikan pada kebijakan dan pertimbangan bank ya. Iya.
Oke ya, Dede ya, Bapak lanjutkan lagi. Ini angsuran jika di pelunasannya dipercepat di angsuran ke-6. Jadi di sini ada sebesar sisa angsuran 72,6 juta, di mana sisa pokok 60 juta, sisa marginnya 12,6 juta. Jadi ada margin 2 bulan 4,2 juta. Nah, jadi potongan pelunasan itu 8,4 juta. Jadi di sini yang harus dibayar itu 64,2 juta. Murabaha ya di sini. Ya. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Di sini bank tes. Aku sih nggak ngomong. Namamu menyapa. Mitra Mandiri melakukan transaksi murabahah dengan kok ini murabahah sih? Agus. Dengan pembelian membeli nota. Piye sih bapak? Aku apa?
pencatatan 5 juta. Jadi bank mencatatnya sebagai ya piutang uang muka ya 7,5 juta pada kas. Ya. Ini sinyalku apa sinyal Pak Agus sih? Nasabah. Nah, tinggal nanti berapa kerugian yang ditanggung oleh bank terkait dengan pembatalan tersebut. Jadi uang mukanya nanti dikurangi. Seandainya bank mengalami kerugian terkait dengan pembatalan 10 juta. Jadi uang muka yang 30 juta tadi dikurangi dengan 10 juta. Jadi 20 juta nanti dikembalikan kepada nasabah. Nah, di sini transaksi murabah diserahkan. Jadi bank mencatatnya sebagai kas ya, pada hutang uang muka. Ya, ini untuk menutup yang ini ya Dede ya, hutang pada kas ini. Itu akan jadi lunas pada hutang 20 juta. Nah, di sini ya piutang uang muka pada kas sebagai tanda jadi. Piutang di sini bahwa pemasok ini memiliki kewajiban pada bank terkait dengan barang besar. Nah, pembayaran angsuran pertama diterima secara tunai pada saat jatuh tempo tanggal 2. Jadi bank mencatatnya sebagai kas pada piutang murabah 12,1 juta. Dan juga mencatat tambahan dengan marginnya. Margin murabah tanggal pada pendapatan margin murabah 2,1 juta. Nah, angsuran kedua telah jatuh tempo namun nasabah belum harus Nah, seandainya di tanggal 15
angsuran yang di tanggal 2 bulan 11. Jadi bank mencatatnya sebagai kas atau rekening pembeli pada piutang murabahah jatuh tempo. Ya, jadi di sini juga catat margin murabahah tangguh dan pendapatan margin murabahah. Ya, kas yang pas pada piutang murabahah jatuh tempo. Nah, ini jadwal angsuran nasabah ya, di sini. Ini dilunasi sebelum jatuh tempo, dalam arti pelunasan dipercepat. Jadi nasabah mendapatkan potongan pelunasan sebesar 84 juta. Ya, jadi yang dibayarkan oleh nasabah dari 72, halo? Ya, Pak. Sinyal kadang ya. Ya, Pak. Jelas nanti kan. Nah, kalau nggak bisa sekarang, nanti bisa pada kalau tidak ada Bapak Oke, ada ya, Bapak izin live ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Join live.